Sedangkan di dalam surat Ar-Ra'du yang kita baca tadi, ada orang sekeluarga masuk surga. Ingin tak kita sekeluarga masuk surga? Coba saya bacakan arti dari ayat tadi. Surga Adnan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang saleh dan nenek moyang mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak mereka dan cucu mereka. Ternyata nanti ada orang masuk surga itu sekeluarga. Kenapa bisa? Ayahnya tidak durhaka kepada ibunya, ibunya juga tidak durhaka kepada ibunya. Kemudian dia melahirkan anak, anaknya juga begitu. Karena apa? Kalau seseorang durhaka kepada orang tuanya, salah satu dari anaknya nanti juga akan durhaka kepadanya. Cakap babalik, panggang babalik, sifat baula, tabang batimbalan. Apa yang kita kerjakan, kita pasti menerima hasil. Yang dimuliakan nenek mama nan baure cakap ke tanah, jauh tahun jam kapita lo panuh la bumi di rumputnya. Di kampung tak taboke kan di badai alun kata oleh konon koboyang angin lalu. Nan badahan cupak jo gantang. Barang tiang bari balabeh badaun ribun jo adek babuah katonan bana. Kapai sampai bertanyo ke pulang sampai berberitu. Taruh ke alim je ulama seratus jadi dengan pandai. Bila Maulana Jotuanku taruh ke kadi khatib dilal. Nan basuluh tarang di dunia bentangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab agak jo rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram, seratus sah dengan batal. Ayah janiah tabiat suci minuman anak di negari. Mudah-mudahan ulama kita berumur panjang dan dapat memberikan pencerahan kepada kita bersama. Amin. Juga yang sangat kami muliakan, ibu-ibu bunda kandung yang suaminya masih bekerja aktif di ASN, itu disebut ibu-ibu PKK. Yang suaminya di organisasi Islam Muhammadiyah, itu namanya ibu-ibu Aisyah. Dan ada pula yang dari BKMT, mungkin juga ada ibu-ibu dari Wirid Yasin. Dan juga ada ibu-ibu kepala julu-julu. Kesemuanya itu kita sebut bondo kanduang. Limpapeh rumah nanggadang sumara anjuang paranginan. Kaundong-undong ke Madinah, kapayung panji ke Sabuho. Ambang purut aluang bunian kurang nanduduk jesukatan. Panyayang je pakir miskin, paibo je anak dagang. Pandai balega dengan sampi, tahu batinggang dengan tidak. Dan pandai bondo batinggang, setitik santan dikuali, masak kalio sikua kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bare di tanah, kanyang laurang sesolo, kok tamakan dirasonasi, 3 tahun tainda lapa, kok tajubo jaraso ulai, 5 musim taraso jalamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu sehat walafiat. Kok di kami lapar sampai minta nasi, awit sampai minum air. Semoga ibu-ibu juga dapat memberikan teladan yang baik kepada anak-anak gadisnya. Amin. Siana nalun bahormati deh. Sawananya kita kurang terhormat sebenarnya Pak. Dia tak dibaca itu. Tapi kalau Pak Tiru barangnya ketua KPU atau Pak tak jadi orang terhormat, mengicuah panjang, tidak ada lagi hormat orang.
Budi lah tajwa paham lah takadai. Sekali lancuang kaujian semua itu orang tak percaya. Maka itulah disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Neraka wel bagi orang yang curang, curang menimbang, curang mengukur, curang menghitung. Tapi tidak boleh kita mendoakannya buruk. Kita doakan kepada Allah, ya Allah, tunjukilah orang-orang KPU supaya nyoba balik kenan panah, ya Allah. Tiupkanlah ke dalam dadanya angin lembut, ya Allah, agar hidayah engkau meresap. Tapi kalau tak tahu angin lembut, datanglah angin putih yang beri oleh Allah. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah itu jangankan kita, Allah dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan beserta malaikatnya. Malaikat mana banyak jawab ibu-ibu? Banyak malaikat. Malaikat tukang catat dosa itu dua masing-masing awak. Data contoh dosa palu. Kalau sekarang penduduk dunia itu diperkirakan 7 miliar, berapa banyak malaikat mencatat dosa? Hampir balik miliar. Maka yang baik akan dicatat oleh mereka. Jadi kalau ada bapak ibu-ibu nambah infak untuk musajiko, lupa Pak Ustaz Al-Mito mencatat, malaikat lah mencatat. Ini kan jangan apa baru sangko 6 juta dan infak tak ada je suri Al-Mito. Kalau ambil gitu. Ya kan? Jangan berburuk sangka, Allah telah mencatat. Malaikatnya selalu 2 orang mencatat yang baik dengan yang buruk di samping kita masing-masing. Jadi tidak akan terlepas manusia ini, baik yang buruk tercatat, yang baik juga sangat tercatat dengan teliti. Tidak ada kita yang akan dirugikan di akhirat. Lain sehat siapa Bapak Ibu. Pijan picayo mana? Mati tidak menunggu tua. Orang tua juga akan mati. Tapi orang muda jangan bangga dulu. Bisa saja mati di waktu muda. Kubur adalah suatu kepastian. Neraka dan surga adalah sesuatu yang harus kita imani. Maka berhati-hatilah kita ketika itu. Awak kan sehat, ada kata masuk ambo ukuran umur 72 sehat apa? Ada orang 53 orang parah sakit dulu. Tu tanganlah stroke lo soalnya, wah pinggang lah kan elok. Iya kan? Aduh. Ada enggak? Ambo enggak ada, alhamdulillah sampai gini enggak ada membentang. Saya sampainya boleh orang mau makan. Kepatang bapak-bapak di bambu salam itu ada mulai tunjang. Lain tak kolesterol tu tak. Kalau pere di mana kolesterol enggak. Tadi makan di rumah ibuin, tu 2 potong ikan gulai dah makan. Tambah lo yo kolak. Jolongnya kau tak makan kolak, terus kau cuba sekete. Rupa kuah pakai durian. Masuk serba lah ibuin tu je suami dia. Amin. Ya Rabb. Walaupun awak sehat, bisa tak awak mati kurang sehat? Contoh, kalau sudah awak tarawih, telah pulang awak. Kemudian ada salah seorang jamaah panian dilarian ke rumah sakit di luar sekian namanya. Diperiksa oleh dokter,
pingsan, kira pecah pembuluh darah. Ternyata tidak bisa tertolong lagi. Diumumkan oleh pengurus kamakan sahur beko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang jamaah Masjid Ikhlas Komplek Azam Jauh. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cuba panu gantang belanjong, angok berbalik kenan pujung. Pulang dari masjid, beliau panjang. Beliau antusias mendengarkan kaji Ustaz Rizawadi. Tapi kalau alai panjang dibawa ke rumah sakit, baca pembuluh darah beliau. Sekarang jenazah sudah disemayamkan di rumah duka. Insya Allah sudah salat subuh, kita bayi melayat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya bawa. Saya menikah. Tu nambah sanda di dinding menangkan cici. Apa-apa ibu nambah sanda aja capek. Itu contoh saja. Bisa saja Ustaz menyampaikan kaji meninggal. Karena meninggal itu ajal dan kita tidak tahu pasti. Tapi saya doakan mudah-mudahan jamaah Masjid Ikhlas diberi kesehatan oleh Allah, sehat walafiat, selesai melaksanakan puasa 30 hari atau 29 hari dan dapat salat tarawih secara sempurna. Kau teragak ke kampung lain binti pulang lah, kau tidak baman nuang telah di Azam Jauh. Sudah hari raya nanti aku kemati nanti dah. Tapi jangan dia tahu ke orang KPU puasa belah. Pokoknya tambah kau nya cek di kalau tu hari orang betul. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan, kaji awak malam ini, ya kan? Kita sambung sekaji cucu aku tadi. Yang berceramah yang kedua itu masalah anak dan ibu kandung. Jadi rindu orang tua ini kepada anak tak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena dia yang merasakan bagaimana beratnya mengandung, berapa sakitnya melahirkan, kemudian mendidiknya ketika bayi, matanya kurang tidur, kadang-kadang dia sedang makan, anak bayi tadi buang air kecil dan buang air besar. Maka Allah di dalam Al-Quran menyatakan bahwa setelah kita menyembah Allah, tidak mempersekutukannya, Allah menyuruh berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan kami perintahkan kepada manusia menyembah itu kepada saya saja. Setelah kita menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, apa yang disuruh oleh Allah? Wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tuamu hendaklah berbuat baik. Bagaimana seorang ibu itu ketika hamil? Allah menyatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ketika ibumu menghamilkanmu, lemah badannya selemah-lemahnya. Yo Bang. Apa yang banggu-banggu kan beneran ya? Kalau awak mencoba mengandung, ya tuh. Tapi kalau ibu manggu-anggu, jangan mencoba. Iya payah mengandung kamu. Iya, mulai-mulai muntah. Tak makan-makan, patah selera. Sudah tu darah turun habis.
Kemudian bertambah banyak gadang kandungan, banyak ibu-ibu sedang mengandung gadang ke darah tinggi, naik tensi. Ya kan? Kemudian melahirkan sangat sakit sekali. Untung saya ibu-ibu boleh pelumpuh, Pak. Kalau tak pelumpuh lah ibu-ibu, Pak, sekali saja mau beranak. Ambo orang rumah ambo anak kedua sonsang, dah kagum sakinya, nan laya dahulu kakinya, tak sanggup liya kon, sehingga wajahnya itu membiru. Adi ambo boleh pindah ke dalam tu, Ristawardi masuk ke dalam. Age cebo maafkan ambo yoda, kau mati ambo. Ambulan rusak kelilarian padang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, lahir jo anakmu. Kira 10 mini, alun jo menangis. Muko Joko itu. Dengan batikai, tasapi. Ya kan? 10 mini, jo itu-itunya dibidan. Abang menangisnya seketik. Tak tanggung sakitnya kata ibu, orang anak sama. Aturannya orang lahir itu kan kapalonya dulu. Aku tak kakinya, kepala tersangkut. 2 tahun sudah tu ibu lalu polo dan anak cerai. Jadi ibu-ibu baru beruntung awak. Atau bapak jam berang-berang je ke ini. Ini terangan apa? Kau indah lupa je sakit beranak, Pak. Bapak tenayu. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Nah, kini bertanya apa? Ada dibuat orang panti jompo untuk orang tua. Untuk siapa? Untuk orang tua yang tidak punya anak. Tidak ada penilai lagi yang akan merawat. Maka pemerintah menyediakan panti jompo. Tapi kini Pak, sebagian orang nyuantahan orang gayanya ke sini, orang gaya kalau pikun buang aja sembarang saya nyuantahan ke panti jompo. Ketika orang berkunjung ke sana, tidak ada ibu yang diantarkan oleh anaknya yang kaya yang masih hidup, diantarkan ke sana yang dia suka dan rela, tidak ada. Menangis kan? Jadi kalau dapat orang tua pikun bawa lihat serupa anak kita, artinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk merawat beliau. Dan itu juga tidak akan bisa sama apa yang beliau lakukan kepada kita dan yang kita lakukan kepada beliau. Tidak akan pernah sama. Tidak kata lejan soter. Ini kalau ada bapak, ibu-ibu, orang tua nalarian tangka si cincin, nanti lupa. Sudah tarawih aku nyapuin. Ya, saya tetes air mata beliau keluar, ya kan? Maka 1 drum akan menjadi bahan bakar untuk membakar anaknya yang durhaka. Bapak Ibu kaum muslim, sedangkan di dalam surat Ar-Ra'du yang kita baca tadi, ada orang sekeluarga masuk surga. Ingin tak kita sekeluarga masuk surga? Coba saya bacakan arti dari ayat tadi. Surga Adnan, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang saleh dan nenek moyang mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, anak mereka dan cucu mereka. Ternyata nanti ada orang masuk surga itu sekeluarga. Kenapa bisa? Ayahnya tidak durhaka kepada ibunya. Ibunya juga tidak durhaka kepada ibunya. Kemudian dia melahirkan anak, anaknya juga begitu. Karena apa? Kalau seseorang durhaka kepada orang tuanya, salah satu dari anaknya nanti juga akan durhaka kepadanya. Cakap babalik, panggang babalik, sifat baula, tabang mati malam. Apa yang kita kerjakan, kita pasti menerima hasil.
Jadi kalau ada anak dorako kawak, tandunya awak dua dulu dorako orang, ini akan kita hilangkan. Kenapa orang sampai durhaka kepada orang tua? Karena tidak sabar merawat orang tua yang telah pikun. Orang tua pikun itu lebih dari anak-anak beliau. Kami lah mencuru ibu, siapa? Ibu mertua kami. Itu lebih dari 9 tahun merawat beliau. Ya kan? Kalau talambe beliau itu bapak-bapaknya lagi cila pak, awas senang menyentuh. Alvin Joko lagi makan dan lain-lain membawa bareh, lalu kembali lagi. Timanya itu beliau membawa bareh. Rasanya yang beliau sebutkan untuk membangkitkan marah anak. Kembali coba. Jadi kalau ada orang tua pikun kita rawat dengan sabar, itu besar pahalanya. Kama wa meniru sabatu paksat kita tiru paku. Ambo di rumah ibuin makan sayur paku jotoge dari. Itu dia nyangan karena dia nyawa barandang. Harum sayur paku itu. Jadi paku ku tanaman yang paling sabar pak. Bahasa banyak. Adapun paku atau paki termasuk suku bangsa Rumpuy saja dulu di Minangkabau paku tekato jadi sayur. Indah saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan. Taruh ke Brunei Darussalam populer ketupik gulai paku lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jari yang serak-serakan udang bariang asamnya asam balimpiang bungo sambung koco jemana. Kau nak tahu jalan paku cobalah ulang mangean lah masih mengkonya zero. Aturan posisi yang pandai. Yo, nyogulai sama jolokan, aku nyomasian. Tapi kecek dokter, paku kau tak mengandung gizi. Sanasit bana jo cuada menganyang indah bervitamin. Jadi kalau awak rasaki asam urat, remetik, ya kan, aja dilantaknya oleh paku. Lantak itu tidak kasar kan, itu dari bahasa Inggris, lunch. Hanya tambah di orang Solo, letak. Ya kan, lantak jadi. Ya. Tapi walaupun paku itu tak bervitamin, ada yang tiru. Apa? Kesabarannya. Banyak tanaman bapak-bapak, ibu-ibu subur itu kalau di tanah hitam ditanam. Dia belum tumbuh, tanah subur. Tapi kalau paku indah memilih sampai tumbuh. Tidak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo di puncak karena dia tumbuh subur. Lain karena muah dia tuh rumah bagonjong hijau. Hijau atau rumah tu paku tetap hidup memang. Tumbuh paku saja. Walau menjadi pengembara hidupnya tidak menyusul, makanya mencari surang pantang mengadu orang lain. Satantang gagah jogi jadilah perjuangannya. Kurang piaman menyebut struggle for life. Itu bahasa piamannya. Yakin gigih percaya diri sabar. Ya kan? Baru kepatang karena sabi pagi tadi dilanyau kabau siang dempuk kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi disuat tuneh mencoba sapakan lari pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun nalun kabi. Antah kumurek yang tajabui. Salagi rumpun dak binaso dan paku pebantang mati. Kalau tak tiru dewa itu paku. Ya kan? Sabar kita merawat orang tua yang telah pikun. Sabar kita menghadapi hidup yang tidak menentu. Sabar kita menghadapi banjir. Sabar kita menghadapi erupsi Gunung Merapi. Dan sabar kita menerima kembali suami yang telah pensiun. Orang pensiun mana kadang gajinya orang aktif.
Bangko dalam mencoba lah 6 tahun pensiun. Gaji aku ketika karajo 8 juta. Lah pensiun jadi 2 juta. Itulah karajo di BUMN. Pensiun ke langsung bergabung ke PDIP. Tapi dapat tembak mega PDIP itu penurunan daya ingat dan penghasilan. Itulah orang lah pensiun. Ibu-ibu kalau suami lah pensiun, sabar kita. Bagaimana cara hidup setelah pensiun? Kalau ambo hitung-hitung pensiun ambo itu untuk hidup makan bulan ke bulan sampai. Tapi kalau meniru gaya hidup, tidak akan sampai. Jadi ibu-ibu lah suami lah pensiun, awak lah pensiun sabar. Kalau ibu usia suami sudah pensiun itu tidak ada sabar. Kaya mang tak tahu kalau ada kehilangan lagi, goyang lagi. Itu tidak sabar. Jadi orang masuk surga sekeluarga itu juga sabar. Coba kita bacakan. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Setelah orang tadi sekeluarga masuk surga, datanglah malaikat mendatangi orang itu melalui pintu-pintu surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamatlah engkau ahli surga, kamu mendapatkan ini karena sabar. Jadi orang yang tidak sabar tidak mungkin masuk surga. Semuanya. Tapi suami pemerang sabar, atau suami berbini jelek sabar. Dia merang-merang gitu. Ambo kalau panusimu, kebetulan ambo laki-laki ya. Kebetulan kok panusi ambo, abang ini laki ambo jelek. Berterima kasih ambo. Ini terima kasih ya dah. Tapi itu namanya ambo seorang saya udah filosof. Inilah gue istilah. Bukan soalnya menyasar baju batanak lalu ganti-ganti. Dengan kadang-kadang panusi tak terlalu berang suami berbini je. Jangan, kita harus sabar. Kenapa? Allah membolehkan laki-laki ini beristri lebih dari satu. Tidak sembarang mengecek sesuatu. Betul Al-Quran gitu. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah olehmu perempuan yang suka kamu dengannya, dia suka denganmu. Kurang tentu aja gue berdua. Kalau lah itu tuh bisa nikah. Itu betapa buat sholat tangan saya. Kalau 2 tangan dua bunyinya. Masna 2, wasulasa 3, warubah ampe. Jadi kuliah sampai ampe Pak. Ya Pak kalau ingin begini ampe kuliah. Ayo galaknya. Ayat itu belum salah saya bawa coba ada galak. Ujungnya ayat itu wa in khiftum alla ta'dilu fawaidah. Kalau tidak mampu engkau adil serupa Nabi cie zeta. Asyik itu manusia biasa kalau bisa adil serupa Nabi. Ambo itu nana mau coba bapak ibu, ya kan? Sama sombong mau puluhan. Kamu lah kemarin pai je mengaji bukit tinggi ke Solo itu. Ada ibu-ibu sekitar berumur 32 tahun, 32 tahun umurnya. Dia pakai butik kok, padang kadang. Dia tarik menangan mau ngaji dia kat mesti raya tinggi. Ini kan? Hanya sore Ustaz.
Bukan nanti Pak Ustaz. Itu sekejap. Dia malam minggu Ustaz, jadi pulang ke rumah. Ya. Kalau mau yuan kan tak ada. Ya kan? Tapi anak terpikir bahwa nak boleh mau susu paku lah. Dia sedang di SMA, sedang di Sanawiyah. Ya kan? Ambung jawab saya jawapan itu. Nurui lah jalan payung kubur. Batimbangan di Tanjung Pati. Kok layati sama sebuah karyang lautan kita nanti. Pamilo lawi ke kaki. Akhirnya mantah serabut. Soalnya kalau aku yuan bisa. Baca rojo pulang ke sini, ya kan? Awak ke pulang tu kecil, lebih ngaji. Kemini lama kan? Ya kan? Lebih ngaji tinggi je. Sangat dengan. Itu ketika muda, sampai keluar. Akhirnya 72. Lampai tahun ibu meninggal, tak mau ganti. Sebab itulah layu zadanya. Ekonomi layu, badan lala, tak layu. Jadi apa-apa kalau tak kadir luci itu lebih ini. Sebab itu Pak Ustaz, kalau apa ibu taat, ya kan, rajin melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, di surga nanti ditambah istri untuk kita 9. Itu namanya bidadari. Dalam Quran namanya hurun ain, 9. Masing-masing awak. Ibu masuk surga lo ini yang di dunia. Tambah 9 para bini di surga. 10 bini lain tak layan itu lain. Di surga tu awak nak gaya. Kami laki-laki bu anak nak gaya surga begini wah. Adi balian di Allah mudo. Rambut tabah balian hitam. Gigi palsu ditukar ya Allah dan asli balian. Awak tak ada di batu, tak ada basin-basin, tak ada asam urat, tak ada darah tinggi, tak ada kolesterol, tak ada butuh katarak, tak ada gondok lari ke dalam. Sehat wal afiat. Tinggi awak 60 meter. Kulit putih racak serupa Nabi Adam. Wajah bentuk anak muda umur 25 tahun. Jadi awak muda tak bisa kalau di dunia aku tak malam aku tak magai lah. Di sini tak ada perubahan. Khalidina fiha. Muda khalidin, indah sakit-sakit khalidin, indah dibantu khalidin. Salam-salamnya tak ada dibantu. Ya kan? Malah ketika kita makan makanan enak-enak, tapi kita tak buang air. Lain tak sakit atau bosan, itulah surga. Kalau ada orang buang air kadang buang air ketek di surga, tu ada tukang bersihin WC. Tu nyobain lo peraturan-peraturan masuk WC, kau dah surga tak ambil tuka. Ya kan? Banyaklah peraturan yang saya jadi pengurusnya disiplin.